Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali dari tadi saya udah ngerekam udah 7 menitan gitu ya. Ternyata nggak kekirim gitu ya. Nggak tahu kenapa nih ya. Saya ulangi lagi ya. Eh, eh, Setelah mengucapkan hamdalah dan sholawat, saya diminta berikan sedikit kajian tentang Islam liberal ya. Sebenarnya Islam liberal bagi milenial atau bukan milenial, mau bagi milenial atau kolonial ya sama aja gitu ya, sama aja berbahayanya ya. Nah, teman-teman, istilah Islam liberal ini memang baru muncul tahun 2000-an awal ya, oleh orang-orang yang yang sebenarnya hanya penerus dari pemikirannya Nur Khalis Majid ya. Nur Khalis Majid, Harun Nasution dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya ya. Jadi ya, kalau Nur Khalis Majid dulu memasarkan atau memasyarakatkan istilah sekularisasi ya, tentu saja bukan beliau yang menciptakan konsep itu, tapi beliaulah yang pertama kali membawa wacana itu secara besar-besaran ke tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru, hanya saja istilah ini baru dikenal di awal tahun 2000-an. Dan dulu sebelum ada bahkan sebelum Islam liberal, pernah juga dicoba istilah lain ya, yaitu Islam Protestan ya. Tentu saja istilah yang satu ini nggak laku ya, karena terlalu aneh barangkali ya, terlalu radikal gitu ya. Kemudian akhirnya yang dipakai adalah Islam liberal ya. Sebenarnya teman-teman bisa menyadari bahwa istilah Islam liberal itu sebuah kontradiksi yang besar sekali gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu artinya taat dan selamat ya. Jadi dua hal itu. Jadi kalau mau selamat ya taat ya. Ada juga yang mengartikan artinya damai gitu ya. Makanya masuklah kamu ke dalam agama Islam fisilmi kafah gitu ya, dengan kafah ya. Silm itu artinya damai gitu ya. Artinya kita ini berdamai sama Allah gitu. Kalau mau damai sama Allah ya nurut gitu ya. Jadi bukan hanya selamat saja tapi juga taat ya. Kalau mau taat ya harus selamat dulu. Kalau mau selamat harus taat dulu gitu ya. Kalau orang kerjanya bermaksiat tapi pengen minta selamat dunia dan akhirat, itu suatu keanehan sekali gitu ya. Nggak mau sholat tapi maunya masuk surga gitu. Nggak masuk akal ya. Nah, yang saya bilang kontradiksi itu adalah karena Islam yang artinya taat dan selamat tiba-tiba disandingkan dengan liberal. Liberal itu artinya bebas gitu ya. Jadi maunya dibilang taat padahal di perilakunya bebas gitu ya. Tentu saja itu sebuah kontradiksi ya. Jadi kita bisa melihat kalau udah awalnya sudah kontradiksi, maka ya pasti akan menghasilkan kontradiksi berikutnya ya. Pasti ada yang nggak nyambung gitu ya dari pemikirannya ya. Dari situ aja sekali lagi kita udah bisa lihat kesalahan dari Islam liberal ya, teman-teman. Lalu bagaimana kita mengenali Islam liberal ini? Jadi secara sederhana kalau kita bilang Islam liberal gitu ya, kontradiksinya sebenarnya udah kelihatan dari namanya gitu ya. Dan bukan hanya dari nama, tapi memang isinya akan seperti itu gitu ya. Jadi mereka masih mau disebut Islam, tapi semua aturan Islam satu persatu dipretelin ya. Misalnya nih, tiang agama kita apa sih? Sholat gitu ya. Kita kan udah tahu semua, anak kecil juga tahu bahwa sholat itu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama ya. Siapa sih yang nggak tahu ya? Saya rasa orang yang jarang sholat pun tahu juga gitu ya. Orang yang jarang sholat kalau ditanya apa tiang agama Islam, mungkin saya yakin cukup banyak lah yang akan menjawab tiang agama itu ya sholat gitu ya. Tapi tiba-tiba ada yang bikin konsep baru gitu ya, bahwa ya daripada sholat ritual lebih penting sholat sosial misalnya gitu ya. Gitu. Jadi lalu dibikinlah konsep sholat ritual dan konsep sholat sosial. Jadi seolah-olah kalau sholat ritual tuh nggak cukup ya, harus dibarengi dengan tindakan di luar sholat. Sebenarnya ya di satu sisi tindakan di luar sholat kita harus baik, itu benar juga gitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa sholat ritual nggak perlu ya salah juga. Karena kan udah dibilang sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiang runtuh semua ya. Nah, kalau ada kejelekan, ada kekurangan dari amal-amal kita, itu masih lebih mending ya, asal ada sholatnya gitu ya. Tapi kalau amal-amal kita yang lain bagus, sholatnya nggak ada, yang ya rubuh semua gitu agama ini gitu ya. Jadi, dan lagi pula nggak ada konsep sholat sosial gitu ya. Sosial itu lain lagi, urusannya muamalah, bukan sholat namanya gitu ya. Kita bersedekah ya sedekah namanya ya. Kita
nolongin orang, ya namanya menolong orang, namanya meringankan beban sama muslim, namanya tersenyum kepada saudara sendiri adalah sedekah gitu ya. Itu semua nggak pernah diistilahkan sholat sosial gitu ya. Nah, tapi memang ya inilah perilakunya orang Islam liberal ya. Jadi semuanya dipretelin satu persatu ya. Pernah ada teori kalau ibadah haji itu udah terlalu penuh ke Mekah, maka perlu diwacanakan ibadah haji nggak ke Mekah gitu ya. Ya jadi makin sembarangan aja gitu ya. Atau mungkin yang sekarang juga banyak beredar nih ya, misalnya nih ya, pembelaan terhadap kaum LGBT ya, terhadap homoseksualitas gitu ya. Tiba-tiba orang mengatakan ya, teman-teman, kalau kita bicara soal kaum homoseks gitu ya, dalil bagi kita kan udah pasti kisah kaum Nabi Lut alaihissalam ya. Nah maka kaum Nabi Lut alaihissalam itulah, cerita kaum Nabi Lut alaihissalam itulah yang dipretelin sama mereka ya. Dipretelinnya seperti apa ya? Mereka mengatakan bahwa misalnya, yang mengharamkan homoseksual ternyata bukan Allah tapi Nabi Lut alaihissalam ya. Jadi seolah-olah seorang nabi bisa mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan gitu ya. Ini kan suatu konsep yang ajaib sekali gitu ya. Seolah-olah nabi ini punya otonomi sendiri gitu ya, dan di situ Allah tidak punya hak gitu ya. Padahal para nabi ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Kalau mereka melanggar perintah Allah sedikit loh ya, teman-teman harus tahu bahwa para nabi itu bukannya nggak pernah salah, tapi dijaga dari kesalahan. Jadi setiap kali salah langsung diluruskan. Dan kesalahan para nabi itu nggak ada yang besar ya. Jadi jangan bayangin ada nabi mencuri, nabi berzina, nggak ada ya. Kesalahan nabi itu misalnya Nabi Yunus alaihissalam ya, beliau berdakwah lalu nggak didengerin orang ya, akhirnya beliau cari objek dakwah yang lain. Kalau bagi kita, salah nggak perbuatan seperti itu? Nggak salah sama sekali. Kita berdakwah tapi nggak didengerin orang, ya cari aja objek dakwah yang lain, itu nggak salah sama sekali. Tapi bagi nabi itu salah ya. Dan hukuman dari Allah tuh ya subhanallah gitu ya, betul-betul berat ya. Dikurung di dalam, di gelapnya malam, di gelapnya lautan, di gelapnya perut ikan selama 3 hari 3 malam ya. Itu hukuman yang berat sekali. Padahal kalau bagi kita itu nggak salah ya. Kalau kita melakukan perbuatan Nabi Yunus alaihissalam, kita nggak salah ya. Tapi karena beliau seorang nabi, maka standar beliau sangat tinggi ya. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau bermuka masam dijadikan ayat ya, ditegur dengan sangat keras dan teguran itu diabadikan ya. Padahal beliau bermuka masamnya kepada siapa? Kepada sahabat yang buta. Jadi sahabat ini nggak lihat juga gitu kalau Rasulullah SAW bermuka masam sama beliau ya. Jadi nggak mungkin seorang nabi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Kalaupun iya, maka pasti ditegur ya, pasti ditegur keras ya. Kemudian ada yang bikin teori lagi, Allah melihat ketakwaan bukan melihat orientasi seksual. Ini kan sebenarnya benar-benar bikin rancu gitu, seolah-olah kalau orang bisa bertakwa tapi homoseks sekaligus gitu ya. Ada lagi yang lebih parah lagi yang mengatakan bahwa ada 2 lagi lah minimalnya teorinya. Ada yang mengatakan kaum Nabi Lut alaihissalam itu diazab bukan karena homoseks, tapi karena mereka mengganggu malaikat yang dikirim kepada Nabi Lut alaihissalam, dan malaikat yang dikirim kepada Nabi Lut alaihissalam itu diperkosa sama mereka ya. Kita nggak bisa bayangin ada malaikat diperkosa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada lagi yang mengatakan ya, dulu di homoseksual diharamkan wajar karena manusia masih sedikit. Sekarang manusia udah banyak ya, jadi nggak usah dilarang-larang lagi, biarin aja, biar nggak usah nambah kalau perlu gitu ya. Nah ini nih contoh-contoh produk pemikirannya orang-orang Islam liberal ya. Tentu saja sangat nyeleneh dan sangat jauh dari kebenaran. Ya, mungkin teman-teman masih butuh contoh-contoh lagi pemikiran Islam liberal ya. Kayak misalnya ini yang terjadi tahun 2004 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Nah, ada videonya loh di YouTube beredar juga ya, walaupun nggak banyak tapi masih bisa ditemukan ya. Jadi di situ penyambutan mahasiswa baru, lalu mahasiswa seniornya berteriak dengan mantap gitu ya dari jurusan filsafat akidah ya, akidah filsafat ya. Kalimatnya, mari kita zikir bersama anjing hu akbar ya. Jadi zikirnya anjing hu akbar ini siapa yang ngajarin, apa maknanya, apa manfaatnya ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa ukuran keimanan seseorang itu adalah sejauh apa dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia ya.
Kita nggak tahu apa nilai dari berzikir Allahu Akbar, apa manfaatnya, ya. Tapi ya begitulah, ya. Kemudian di UIN Sunan Ampel Surabaya pernah ada dosen menulis lafaz Allah di sebuah cari kertas, lalu kemudian dia injak di depan kelas, ya. Tahun 2015 kalau nggak salah terulang lagi di Kota Padang juga, ya. Ada dosen menginjak Al-Quran, ya. Ketika ditanya kenapa nginjak Quran, apakah kamu nggak beriman lagi, kata dia, enggak, saya beriman kok, saya cinta sama Allah, tapi Quran itu kan cuman kertas, cuman tinta, ya. Nah ini jadi seolah-olah Quran tuh mau dipisahkan dari Allah gitu, ya. Mushaf, ya mungkin yang disebut mushaf maksud dia gitu, ya. Mushaf itu kan cuman kertas, tinta, ya. Ya kertas dan tinta lah pada dasarnya gitu, ya. Tapi kan mushaf itu berisikan kalimat-kalimat Allah gitu, ya. Jadi walaupun hanya goresan-goresan tinta pada hasil printing gitu, ya. Tapi kalau dia adalah firman Allah, maka dia punya nilai, ya. Sama seperti kertas foto tiada berarti, ya. Tapi kalau ada foto orang tua kita, jangan coba-coba injak, ya. Sama seperti kain merah dan kain putih, nggak ada artinya. Tapi kalau sudah dirangkai jadi merah putih lalu kemudian diinjak-injak, ya orang marah, ya. Pasti ada maknanya gitu, ya. Nah itu kan cuma makna simbolik gitu, ya. Makna simbolik, ya. Merah putih sebenarnya kan dia nggak mencederai Indonesia sama sekali, tapi kita tersinggung karena itu bendera kita, ya. Itu makna simbolik saja gitu, ya. Nah untuk makna simbolik aja kita boleh marah gitu, ya. Apalagi ini bukan simbolik, ya. Ini betul-betul firman Allah tertulis di atas kertas gitu, ya. Lalu kemudian diinjak depan kelas. Tapi orang kalau sudah terpapar dengan pemikiran Islam liberal, cara berpikirnya memang seperti ini, ya. Terbelah-belah pemikirannya gitu, ya. Seolah-olah mau dipisahkan antara Quran dengan Allah. Kan yang saya injak adalah Quran, kertas dan tinta, bukan menginjak Allah, ya. Allah kan nggak bisa diinjak gitu, ya. Tapi Anda menginjak Al-Quran yang di setiap halamannya saya jamin ada kata Allah, ada nama Allah, ya. Kalaupun nggak ada nama Allah, tapi setahu saya sih ada semuanya, setiap halaman pasti ada nama Allah, ya. Cuma kalaupun nggak ada, tetap aja itu kata-kata Allah, ya. Jadi nggak pantas untuk diinjak, ya. Di Surabaya juga dulu ada kasus orientasi penyambutan mahasiswa baru, temanya adalah Tuhan membusuk, ya. Jadi udah nggak ada rasa takut lagi bermain-main dengan istilah seperti ini, ya. Padahal kita nih orang Islam diajari untuk tidak bermain-main dengan agama, tidak memperolok-olok, tidak bercanda-canda pakai agama, ya. Nah, ini nggak bisa dibiarkan, ya. Nah, orang Islam liberal itu seperti ini, ya. Ada juga misalnya yang mengatakan bahwa kenapa juga orang karena nggak beriman sama Nabi Nuh alaihissalam, gitu, ya, tiba-tiba diazab dengan banjir besar. Apakah azab kayak gini proporsional? Apakah Allah nggak berlebihan? Ngomongnya kayak begitu, ya. Ini Ulil Absal yang bilang kayak begitu, ya, dalam sebuah tulisannya dulu, ya. Nah, tentu saja ini salah gitu, ya, karena dia nggak mengerti. Bukan dia nggak mengerti, menurut saya sih dia tahu, tapi dia tutupi gitu, ya. Dia nutupi supaya orang mau mengkritik Quran gitu, ya. Jadi kesalahannya di mana? Kalau menurut saya kesalahannya adalah tidak utuh dalam memahami kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu bukan nabi yang berdakwah 3 bulan, 3 tahun gitu, ya. Beliau berdakwah tuh dari awal dapat wahyu sampai banjir besar itu 950 tahun. Ya hampir 1 milenium, bayangin, ya. Kita sampai usia 95 aja udah bonus banget, ya. Jarang ada orang sampai usia 95 sekarang nih, ya, nggak banyak gitu, ya. Tapi beliau bisa berdakwah sampai 10 kali lipat, 10 kali dari umur itu gitu, ya. 10 kali dari umur manusia. Ya, kalau umur manusia sekarang 60 tahun bukan 10 lagi berarti, ya. Berarti sekitar 15 kali umur kita gitu. 16 kali gitu, ya. Itu kan luar biasa. Beliau berdakwah sesabar itu, sesulit, selama itu gitu, ya. Baru kemudian azabnya turun, ya. Jadi bukan orang nggak beriman lalu besok diazab, nggak begitu ceritanya gitu, ya. Kalau kayak begitu ceritanya mungkin bisa lah kita katakan nih kok hukumannya nggak proporsional gitu, ya. Baru didakwahi kemarin sekarang udah diazab, ya. Tapi kan Nabi Nuh alaihissalam bukan baru kemarin berdakwah, ya. 1 milenium, hampir 1 milenium, bayangkan, ya. Nah ini sebenarnya ini menunjukkan suatu fakta bahwa kita nih akan kebingungan menghadapi orang Islam liberal kalau kita nggak punya ilmu. Nah itu yang paling penting sekali.
Nah, teman-teman, jadi sebenarnya dari sini sebenarnya teman-teman pasti udah menyadari paling tidak dua hal ya. Yang pertama, Islam liberal ini nyeleneh ya, pingin kelihatan aneh gitu ya. Semoga mengakunya masih Islam tapi semua elemen ajaran Islam itu dipermainkan oleh mereka gitu ya. Sampai kepada Islamnya sendiri. Apa itu Islam? Kalau kalau kita memahaminya, Islam itu nama agama. Ya, masuk ke agama ini adalah dengan cara bersyahadat ya. Selama orang tidak melanggar syahadat itu atau tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak lagi beriman, kita nggak mengkafirkan dia ya. Walaupun dia nggak sholat, dia bandel segala macam gitu ya, tetap dia kita anggap sebagai muslim ya. Jadi pintu masuk agama ini adalah syahadat ya. Tapi kemudian mereka punya prinsip yang lain lagi, yaitu bahwa ya mereka punya konsep lain namanya pluralisme agama misalnya ya, mengatakan semua agama tuh sama, semua agama tuh benar, kita nggak boleh merasa agama kita paling benar ya, kan nanti orang tersinggung ya, seolah-olah tersinggung itu seolah-olah kayak kita obrolan sehari-hari kita sama teman-teman kita non muslim itu adalah tentang kebenaran agama gitu ya, seolah-olah kita ngomong sama mereka agama lu salah, agama benar tuh agama saya ya, padahal kan kita nggak pernah ngobrol seperti itu gitu ya. Tapi agama tuh memang sesuatu yang kita anggap benar ya. Kalau orang nggak anggap benar berarti bukan agama namanya ya. Kemudian dianggap yang bedanya antara Islam sama agama lain tuh cuman 11-12 aja gitu ya. Katanya misalnya ya kan semua agama mengajarkan kebaikan, sama-sama nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh gitu ya. Ya kalau kita lihat dari situ mungkin sama ya, tapi bagaimana kalau kita lebih terperinci lagi misalnya gitu ya, soal nikah misalnya ya. Kalau dalam apa kalau 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 dalam beberapa agama gitu ya, menikah itu baik, tapi tidak menikah itu lebih baik lagi ya. Tahu dari mana tidak menikah lebih baik ya? Misalnya ada konsep biarawan dan biarawati ya, konsep kependetaan dalam agama Katolik misalnya gitu ya, kan nggak boleh nikah tuh ya. Ternyata yang tidak menikah itu lebih baik, lebih soleh ya. Sementara dalam agama Islam kayak gimana ya? Dalam agama Islam orang yang sengaja tidak menikah, kata Rasulullah SAW, bukan bagian dari umatku ya. Jadi nggak sama ternyata kebaikan dalam agama kita dianggap sama kebaikan di agama lain ya, nggak dianggap sama ya. Apalagi kalau kita bilang sama-sama nyembah Tuhan, namanya doang yang beda, namanya doang yang beda antara Islam dengan Kristen misalnya gitu ya, dipisahkan dengan kalimat lam yalid walam yulad ya. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu bedanya gitu ya. Apakah cuma beda nama? Bukan beda nama, beda konsep. Konsepnya jauh sekali ya. Perbedaannya jauh sekali gitu ya. Nggak bisa disamakan ya. Jadi pertama memang mereka ini membawa pemikiran-pemikiran yang nyeleneh gitu ya. Yang susahnya orang suka, karena orang tuh suka sesuatu yang baru gitu ya. Suka sesuatu yang baru ya. Bagi ini ini juga sebuah prinsip yang teman-teman harus pahami ya, bahwa bagi orang-orang bodoh ya, bagi orang-orang bodoh satu-satunya cara supaya mereka kelihatan menarik ya adalah dengan cara kontroversi ya, dengan cara kontroversi. Jadi dengan cara membuat sensasi yang luar biasa, itulah caranya supaya mereka terkenal ya. Jadi mereka nggak bisa terkenal dengan cara yang normal ya. Orang kalau mau terkenal dengan cara normal itu ya bukan karena mau terkenal juga sih ya, tapi orang kalau berprestasi dia pasti terkenal ya. Kalau dia jadi paling pinter di sekolah gitu ya, dia nggak usah berusaha macam-macam juga orang tahu siapa dia gitu ya. Tapi bagi orang-orang bodoh, dia harus berbuat sesuatu yang aneh gitu ya. Dia harus berbuat sesuatu, misalnya dia coret-coret dia coret-coret tembok sekolahnya gitu ya. Itu cara-cara supaya orang pingin kelihatan eksis gitu. Nah sebenarnya inilah yang terjadi gitu ya. Pingin kelihatan beda dengan cara-cara norak gitu ya. Nah teman-teman jangan ikutin yang kayak begitu ya. Kalau mau terkenal ya sebenarnya sekali lagi bukan karena pengen terkenal juga sih gitu, harusnya gitu ya, itu salah juga ya. Tapi kalau kita berprestasi kita pasti dikenal juga kok ya, nggak perlu dengan cara-cara seperti itu. Nah hal kedua yang dia sudah dipahami bahwa ini cuma masalah ilmu ya. Mereka tuh terkenal karena pengikutnya juga nggak berilmu ya. Kalau berilmu pasti pertanyaan-pertanyaan mereka tadi udah terjawab kan. Sebenarnya kita udah tahu itu salah, menyimpang gitu ya. Nah mungkin ada yang bertanya, jadi berarti pengikut mereka orang bodoh semua? Nggak mesti ya, karena kesesatan itu pintunya dua. Kalau nggak syubhat ya syahwat ya. Orang bodoh
ya, tergelincirnya di syubhat, ya, sesuatu yang dia nggak tahu, ya, lalu dia jalani, ya, ternyata yang dia nggak tahu itu ternyata salah gitu. Akhirnya yang dia kira halal ternyata haram. Nah itu orang bodoh terjerumusnya di situ. Tapi orang pinter bisa juga terjerumus dengan apa? Dengan syahwat, ya. Syahwat ini maksudnya apa? Ya dengan yang dia inginkan. Ya mungkin dia tahu itu benar, itu salah, ya. Tapi kalau dengan cara itu dia dapat uang, ya, maka akidah pun bisa dijual. Ya, banyaknya seperti itu. Makanya banyak yang memperingatkan kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Ya, makanya kita nggak boleh fakir, kita harus mandiri. Ya, nggak mesti kaya, tapi kita harus mandiri. Kita bisa ngasih makan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Karena kalau kita nggak mandiri secara finansial, harus hidup dari orang lain itu kan menguasai kita. Nah, dan nggak boleh terjadi seperti itu. Ya, kita harus independen. Ya, kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, nggak boleh kita jadi nurut aja sama orang padahal kita udah tahu dia salah. Kenapa alasannya? Ya gue cuma bisa makan kalau dikasih sama dia. Nah, nggak boleh kayak begitu. Rizki itu dari Allah, bukan dari yang lain. Nah, saya sudah memberikan contoh-contoh dari pemikiran Islam liberal, ya. Intinya Islam liberal ini ingin menafsirkan agama dengan cara dia sendiri. Kalau istilah mereka membuka pintu ijtihad, tapi ijtihad itu ya bukan seperti itu, ya. Yang namanya orang berijtihad itu kan dia boleh berijtihad kalau sesuatu masalah tidak dia temukan di Quran, tidak ditemukan di Sunnah, ya. Berarti ada keinginan menjalankan Quran, ada keinginan menjalankan Sunnah, tapi dia ternyata nggak ada dibahas di situ, ya. Ada keinginan pertama, kedua ada kemampuan. Ya, kalau dia nggak tahu Quran sama sekali, dia nggak pernah baca, tahu dari mana dia bahwa suatu urusan nggak ada di Quran, ya. Yang tahu bahwa masalah A, B, C nggak ada di Quran, itu adalah yang hafal Quran, ya. Oleh karena itu mujtahid, yang namanya orang boleh berijtihad, nggak mungkin orang sembarangan, pasti orangnya udah banyak ilmunya gitu, ya. Bukan tadi udah tidak menemukan di sunnah, ya berarti hafalan hadisnya bukan arba'in. Kalau arba'in doang, ya arba'in itu bukan hadis-hadis hukum juga, ya, hadis-hadis yang sangat fundamental tapi bukan hadis hukum. Jadi hanya hafal hadis arba'in Nawawi misalnya gitu, ya, bukan berarti dia bisa berijtihad juga, ya. Itu keliru sekali, ya. Jelas nggak semua orang boleh berijtihad, ya. Kalau yang kayak kita ini ya nggak pada tempatnya lah kita berijtihad gitu, ya. Nah, jadi teman-teman, saya sebagai penutup dari bahasan saya hanya ingin mengatakan aja bagaimana cara kita selamat dari jerat Islam liberal ini, gitu, ya. Sebenarnya kalau yang ikhwan terutamanya harusnya hafal ya, ayat yang sering dibacakan oleh khotib Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenarnya takwa, ya, dan jangan mati kecuali karena muslim, ya. Jangan mati kecuali karena muslim, ya. Muncul pertanyaan dong, gimana caranya kita memastikan kita mati dalam keadaan muslim? Caranya gimana gitu, ya. Nah, itu sebenarnya terjawab di ayat berikutnya. Ayat berikutnya menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya, berpeganglah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah gitu, ya. Sebenarnya itu kuncinya, ya. Jadi teman-teman kalau bertanya berarti kita ilmunya harus tinggi, Ustaz. Ya tinggi, ya, tapi tinggi saja belum tentu selamat, ya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, orang yang berilmu itu bisa tersesat karena syahwatnya, ya. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Sebenarnya bisa menyelamatkan kita adalah kebersamaan kita, ukhuwah kita, ya. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa berteman sama orang-orang soleh itu penting banget, ya. Bukan berarti kita nggak boleh berteman sama yang lain, sama yang bandel-bandel, sama yang masih kacau gitu hidupnya gitu, ya, boleh, ya. Tapi statusnya kita berteman ya sekedar kenalan, ya, dan mereka jadi objek dakwah kita, bukan kita yang mencurhat ke mereka, harus mereka yang curhat ke kita, ya, dan kita bantu selesaikan masalahnya, ya. Jadi mereka itu objek dakwah kita, ya. Jangan disamakan dengan yang lain, ya. Adapun teman-teman terdekat, sahabat, lingkar terdekat kita, mereka harus orang soleh, dan kita harus memenuhi lingkaran terdekat kita dengan orang soleh. Kalau ada orang soleh, deketin langsung, ya. Kalau bisa yang lebih soleh daripada kita, ya, karena kita ini tergantung teman kita juga, ya. Kalau kita ngekos misalnya gitu, ya, kamar sebelah kanan tukang mabok, karena kamar sebelah kiri tukang judi, kira-kira bisa nggak kita jadi penghafal Quran? Berat,
Saya nggak akan bilang nggak bisa sih, tapi berat gitu. Tapi kalau yang di sebelah hafal 30 juz, yang di sebelah hafal 25 juz, masa kita nggak kecipratan 1-2 juz sih gitu. Ya dengan bergaul sama mereka tuh kan lama-lama kita kecipratan juga gitu ya, denger tiap jam segini kamar sebelah tilawah gitu ya, lama-lama kita ketok juga pintunya, bro lu kalau tilawah ngajak-ngajak gua napa gitu ya, barengan lah ya, mulai besok ya gitu kan, lama-lama jadi bagus juga kita nih gitu ya. Jadi yang penyelamat kita kadang-kadang kalau bicara ukhuwah itu yang kita pikirkan adalah kita nyelamatin orang. Ini ada saudara kita lagi susah nih, kumpulin uang yuk, ukhuwah ya. Pada itu juga benar ya, tapi sebenarnya teman-teman kita juga menyelamatkan kita ya, dan menyelamatkan kita dari segi akidah maksudnya gitu ya. Kita ini nggak akan tersesat selama kita masih ngumpul sama orang-orang baik ya. Kecuali kalau kita ngumpul sama orang-orang yang nggak benar, yang rusak gitu ya, nah itu masalahnya ya. Saya tambahkan terakhir sedikit saja, untuk menentukan orang itu baik apa nggak baik, bukan dari ceritanya, bukan dari narasinya, dari kata-katanya, bahkan dari ceramahnya. Kalau kita bicara soal ustadz ya, bukan dari ceramahnya doang ya, tapi dari kesehariannya ya. Kenapa? Karena namanya akhlak. Akhlak itu kata kuncinya konsistensi. Kata Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima, itmam ya, tamim, itmam itu artinya adalah sempurna yang konsisten. Jadi sempurna dalam arti konsisten, dari awal sampai akhir itu sempurna ya. Beda dengan kamil. Kalau kamil atau akmal ya, al yauma akmal itu nama saya sendiri gitu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum ya, hari ini telah kami sempurnakan agamamu. Tapi itu sempurna yang bertahap, sempurnanya di akhir ya. Tapi kalau kata itmam ya, itu adalah sempurna yang sempurna dalam arti konsisten, dari awal sampai akhir nggak ada bocornya gitu ya, nggak ada kekurangannya. Nah akhlak itu, ketika bicara soal akhlak, Rasulullah SAW menggunakan istilah itmam, liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau punya akhlak itu harus konsisten, nggak boleh dia ngisi pengajiannya bagus, tiba-tiba di belakang layar kalimatnya nggak bagus, kelakuannya nggak benar gitu, nggak bisa kayak begitu ya. Itulah cara kita mengukur orang. Jadi teman-teman kalau mau cari orang baik ya, jangan cari tulisannya, makalahnya, lihat kesehariannya ya. Jangan ketipu dengan kata-kata di atas panggungnya gitu ya, makalahnya, tulisannya ya. Orang bisa nulis apa aja ya, orang bisa menulis apa saja, tapi kesehariannya akan menceritakan siapa dia sesungguhnya ya. Nah kalau kita penuhi lingkaran terdekat kita dengan orang-orang soleh, dan soleh sebenar-benarnya, bukan soleh pencitraan atau soleh narasi doang gitu ya. Jadi betul-betul soleh dalam kesehariannya, insya Allah kita selamat ya. Mungkin kalau mau ditambahkan lagi dalilnya apalagi Ustaz? Dalilnya adalah ayat yang kita bacakan tadi di awal ya, sebelum kita mulai kajian kita baca Ummul Quran ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Ternyata ketika bicara siratal mustaqim ya, jalan yang lurus itu nggak kosong, bukan jalan yang kosong yang sepi, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang sudah penuh dengan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sudah ada orang-orang itu, udah ada gitu ya. Orang-orang yang lurus itu udah ada, yang memenuhi jalan yang lurus itu udah ada ya. Jadi kita nggak sendirian ya. Kalau bahasa saya selalu mengatakan, kalau antum mau hijrah, mau tobat, jangan lupa bahwa bukan antum yang pertama tobat ya. Kalau antum mau jadi orang sabar, jangan lupa bukan antum yang pertama sabar ya. Kalau kita mau jadi orang soleh, ya bukan kita yang pertama kali jadi orang soleh, udah banyak orang soleh ya. Maka tugas seorang muslim adalah masuk ke dalam barisan ya, masuk ke dalam barisan, berpegang tanganlah dengan mereka ya, baru kita bisa selamat ya. Itu mentalitas kita. Lihat Nabi Ismail alaihissalam kalau di Quran, ketika mau disembelih ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya mimpi menyembelih kamu ya. Coba pikirkan pendapat kamu seperti apa. Apa jawaban beliau? Ya abatif alma tu'mar ya, wahai ayah sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Nanti engkau akan lihat saya insyaallah ya, minas sabirin. Saya termasuk dari orang-orang yang sabar ya. Jadi udah banyak orang sabar sebelum Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam nggak merasa dirinya paling sabar ya, tapi saya bagian dari orang sabar ya. Nah itu mentalitas kita
Itu mentalitas seorang muslim, bahwa kita ini harus berjamaah. Gak ada orang bisa selamat sendirian, gak ada ceritanya. Ya, itu cara kita menjaga diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator Fadol.